Oke, jadi Gusti, kita belajar RPS 1, 2, 9, sama 10 ya. Sebenarnya ini punya aku mungkin kalau tak lihat sama yang lain, punya aku paling banyak. Sebenarnya banyak kata-kata ya, tapi intinya itu sama kalau etika itu. Gitu. Karena kita sehari-hari kita hidup dengan beretika. Kalau kita hidup tanpa etika, berarti kita bukan warga negaraan masyarakat yang baik. Sama aja tidak beretika, jelek gitu. Sebenarnya apa ya, materi ini abstrak ya, terus teoritis itu juga ya abstrak teoritis gitulah. Tapi ini juga salah satu skill yang paling penting buat kita butuhkan buat dunia kerja nanti gitu. Cara kita ngomong, cara kita meng-treat orang itu juga salah satu maunya belum saya screen aku ternyata. Itu salah satu dari etika gitu. Jadi ngomong itu juga harus dipikir gitu, gak asal ceplas-ceplos gitu. Itu juga jadi pembelajaran buat kita semua gitu sih. Tolong di zoom Kak Keto. Ya, adakah yang goreng itu? Kakak? Oh, bukan. Sorry, sorry. Suara apa itu? Iki ya? Suara apa? Enggak ya? Oh, enggak. Bukan, enggak. Situ. Soalnya kamu ada, Kak. Kamu lo marah sama aku. Sedih aku, mbok marahin ae. Aku menahan diri. Segini cukup? Cukup cukup. Oke. Oke, jadi kita bahas fondasi etika bisnis gitu ya. Jadi kita mulai dari fondasi. Kita harus paham ya bahwa etika bisnis itu bukan sekedar teori yang filosofis yang mengembangkan ya yang mengambang di awan gitu ya. Jadi ini juga menjadi kebutuhan praktis dalam industri teknologi juga. Nanti kita bakal bahas nyambung ke RPS 9 sama 10 tuh bahas teknologi gitu. Jadi definisi yang harus kita tahu ya dari Pak Trihendro Sigit nih tak kasih eh, tulisan apa ini? Gak tahu lah pokoknya. Tegak bersambung. Jadi perwujudan dari kalau kata Pak Trihendro itu bilang perwujudan dari serangkaian prinsip-prinsip etika normatif dalam perilaku bisnis dan sebagai pedoman yang benar tidaknya tindakan korporasi gitu. Terus ada juga katanya Pak Irham Fahmi gitu. Etika itu aturan-aturan bla 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 bla. Gitu. Ini bisa kalian buka juga di Gdocs gitu. Misal, kalau kita bahas bisnis, lingkup bisnis, etika dalam bisnis, berarti kalau misalkan magang di perusahaan atau intern di suatu perusahaan, pasti kan ada hubungan antar karyawan, kita ngomong sama manajer kita ngomong sama mentor kita, ngomong sama sesama anak magang, itu kan mesti ada etikanya gitu. Ngomong yang baik gimana, cara kita retreat orang itu dan dia retreat balik ke kita tuh gimana, kayak gitu. Karyawan dengan pimpinan, pimpinan dengan karyawan, hubungan kayak gimana, hubungan perusahaan dengan stakeholder di luar, pemangku kepentingan dari luar, terus hubungan perusahaan dengan komunitas lokal, perusahaan lain, ya internasional maupun nasional gitu. Yes, intinya kayak gitu. Terus yang perlu dipahami ini kayaknya bakal keluar etos-etos ini, aku nggak tahu keluar apa enggak, tapi biasanya tuh kalau aku SMA dulu belajar etika tuh gini-gini nih keluar. Etika apa berasal dari kata Yunani itu artinya etos. Itu etos artinya tuh pokoknya etos tuh bentuk tunggal gitu ya. Terus taeta itu bentuk jamaknya. Taeta itu adat istiadat. Etika mesti merujuk ke moral. Bakal dilihat kebiasaannya, kelakuannya, wataknya, tabiatnya, akhlak, cara hidup. Ya. Terus ada nih, ada dua apa ya? Terus ada dua pengertian etika, praksis sama refleksi gitu. Kalau praksis itu yang dipraktikkan, yang baik dipraktikkan.
Misal, kalau kita kuliah, kelasnya jam 7. Berarti mahasiswanya mau nggak mau harus mengikuti ini kan. Berarti harus sebelum jam 7 usahakan itu sudah datang di kelas. Kalau enggak ya Anda blok gitu, kayak aku. Kan aku kan juga kadang suka telat-telat dikit, mepet-mepet dikit. Ya gak dikit juga, setengah jam sampai pernah. Itu jangan ditiru. Itu juga aku ambil case dari sekitar aja. Terus kalau refleksi gimana? Kalau refleksi kita etika itu pemikiran moral. Kita harus tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang nggak boleh dilakukan. Yang mana ini menyoroti dan menilai baik buruknya perilaku. Gitu. Mesti kelihatan kalau orang yang gak beretika tuh gimana, cara ngomongnya gimana, loh kok orang ini kayak gini. Oh, orang ini baik. Oh, mungkin orang ini masih kurang memanage gini gini gini. Nah, itu juga bagian dari refleksi etika kayak gitu. Secara psikologis. Nah, kita bahas secara etimologi. Kalau etimologi, etika itu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat istiadat tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan hidup yang baik dan yang buruk gitu. Ini udah aku kasih ini ya, highlight. Ini kalian baca aja. Etika itu susila, sunya itu baik, silanya itu kebiasaan. Susila itu berarti apa? Kebiasaan atau tingkah laku perbuatan manusia yang baik gitu. Etika sebagai ilmu disebut tata susila yang mempelajari tata nilai tentang baik dan buruknya suatu perbuatan dan terciptanya hubungan yang baik antar sesama manusia. Gitu. Ini yang kamus bahasa Indonesia sama aja. Sekarang kita ke apa ya? Etika menurut agama. Ada 3 biji, ada 3 pokok. Itu hakikat Tuhan, terus etika tata susila sama ritual itu tata cara beribadat. Ini notes-nya. Ini pasti banget. Iki tanpa terkecuali agama apapun pasti akan ada yang namanya etika dalam beragama. Jangan sesekali Anda memisahkan agama dengan etika. Ingat, nggak ada agama yang tidak mengajarkan etika dan moralitas. Begitu juga etika berbicara dengan dosen, orang tua, itu juga kalau kalian baik, ya insya Allah kalau agama muslim mungkin pahala kan mengalir gitu. Itu gak, yang nggak bisa dilepaskan. Kualitas keimanan juga ditentukan agama itu, etika dalam keberagamaan. Moralmu, hubunganmu dengan manusia, antar manusia gimana, manusia dengan alam, manusia dengan makhluk hidup lainnya, kita sama hewan, kita sama, dan terutama itu kualitas hubungan hamba dengan manusia, hamba dengan Tuhan itu gimana, gitu. Yes, itu. Ini hukum, perbedaan dari hukum, etika, dan etiket. Yes, kalau etiket itu golongan manusia, etikanya masyarakat, hukumnya apa? Negara dan pemerintah. Kalau sekarang hukumnya, kalau pemerintah itu sifat pengaturannya itu berupa undang-undang. Terus peraturan pemerintah pokoknya ada dasar hukumnya itu mereka. Sama tapi sama-sama yang mereka bertiga ini sama-sama mengatur perilaku manusia. Tapi kalau etika itu dia pakai lisan. Kalau tadi undang-undang ini sekarang pakai lisan berupa adat kebiasaan dan ada yang tertulis berupa kode etik. Misal orang Jawa, sebaik-baiknya orang Jawa kok betul-betul kata kayak gimana gitu. Kalau pakai sesama teman mungkin oke lah ngoko, bahasa Jawa ngoko. Kalau kita sama dosen, kita pakai ngoko, sopo kon, kayak gitu kan? Yes, gitu. Terus etiketnya apa? Lisan, gitu. Jadi pokoknya yang itulah Gusti bisa dibaca aja. Terus bedanya etika deskriptif sama normatif apa? Kalau deskriptif itu berkaitan dengan gambaran moralitas. Contoh, gambaran adat istiadat, adat dan kebiasaan. Pendapat tadi baik buruk, tanggung jawab atau tidaknya tindakan itu bisa diterima apa enggak. Ini mempelajari moralitas yang ditemukan selama periode sejarah tertentu. Ya wes ini tuh etika wes dari zaman bahulanya kayak gitu. Kalau normatif dia itu mengambil langkah yang lebih jauh. Kok tadi kita niteni baik buruk, kalau ini kita ambil langkah yang paling jauh. Gitu.
Kalau etikanya normatif itu mempertimbangkan pertanyaan utama ini ya. Apakah norma dan nilai benar-benar digunakan? Ini benar nggak sih dipakai? Ini apa benar nggak sih sesuai dengan ide kita tentang bagaimana orang seharusnya berperilaku? Kalau nggak benar gimana? Nah, itu kayak norma-normanya. Jadi apa ya? Normatif itu tidak memberikan jawaban yang tegas atas pertanyaan ini, tetapi dalam penilaian moral diberikan berbagai argumen berdasarkan teori etika. Gitu. Terus sekarang kita masuk ke titik awal teori etika. Gitu. Ada value, norma, sama kebajikan. Kalau value itu hal-hal yang dirasakan oleh masyarakat yang harus diperjuangkan. Misal keadilan, kebahagiaan, itu kan yang harus diperjuangkan kan itu uang, ya anggaplah itu. Kalau norma apa? Kalau norma itu tindakan nyata apa yang diperlukan. Diizinkankah atau dilarangkah hal itu? Gitu. Contohnya apa? Contohnya norma dalam sistem lalu lintas, keselamatan berkendara gitu. Terus selanjutnya, kebajikan. Kebajikan itu jenis karakteristik atau kualitas manusia tertentu. Kebajikan moral atau karakternya, intelektualnya. Ya, fokusnya ke pengetahuan, keterampilan, kayak gitu. Kalau moral itu karakteristik yang membuat orang jadi baik. Ya, sama aja kebajikan dan kebajikan moral itu. Kisah serigala anonim itu. Oke, next ke teori etika teologi. Kalau tadi itu etimologi ya, sekarang teologi. Kalau teologinya, kata Yunani itu telos, itu tujuan. Ya, sama aja kayak tadi. Sebenarnya mengukur baik buruknya itu kembali lagi. Kalau etika itu harus membahas baik buruknya gitu. Suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai. Terus dua aliran etika teologi. Egoisme etis itu apa? Bahwa tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar pribadi dan memajukan dirinya sendiri. Egoisme. Ya siapa sih yang nggak tahu tentang egoisme gitu ya? Pasti manusia tuh punya sisi egoisnya sendiri-sendiri dan itu tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dibenarkan juga. Sisi egoisme, mau nggak mau kita harus bisa menurunkan itu. Gitu. Dan satu-satunya tujuan tindakan moral setiap orang adalah mengejar kepentingan pribadi dan memajukan dirinya sendiri. Contoh, ini kalau contoh mahasiswa mesti banyak banget. Ini aku ambil contoh masyarakat sekarang. Ini menimbun beras demi kepentingan sendiri. Ya, itulah pasti ada di masyarakat yang orang-orang kecil itu sampai nggak apa ya nyari beras itu susah banget gitu. Sekarang utilitarianisme. Ini itu salah satu teori dalam etika tentang ilmu benar dan salah. Nah, ya hampir sama kayak tadi sebelumnya. Ini menilai utilitarianisme itu menilai apakah suatu tindakan itu baik atau buruk. Ini termasuk dalam kelompok konsekuensialisme, konsekuensi, konsekuensialisme, ya itulah, lism. Artinya teori etika yang menilai baik buruk suatu tindakan berdasarkan akibatnya atau hasilnya, bukan niatnya. Tuh. Akibatnya apa sih dari dia menilai ini kayak gitu. Yang mana hal ini itu juga merujuk ke segi kebahagiaan dan rasa sakit yang ditimbulkan gitu. Terus ini ada bukan pantun ya, ini lebih ke quotes kata siapa gitu aku lupa. The greatest happiness of the greatest number. Itu kebahagiaan terbesar dari jumlah orang yang terbesar. Kayak gitu. Itu utilitarianisme. Dibedakan menjadi dua macam di sini. Ada perbuatan sama aturan. The act and the rule. Tuh. Harusnya tahu lah perbuatan kayak gimana dan aturan tuh kayak gimana bentuknya. Kalau aturan ya kayak yang tertulis seperti apa, kalau perbuatan ya sehari-hari gitu. Terus karena lanjut ke etiket berinternet. Berinternet ini lebih ke teknologi ya. Kalau dari segi moral, ini tentang menilai benar dan salah saat kita menggunakan internet. Contoh, jangan pakai huruf kapital karena dianggap seperti berteriak. Senengannya nggak caps lock kayak nih WA itu sebenarnya tidak boleh guys.
Walaupun aku juga melakukan itu, sebenarnya nggak baik sih. Apa? Siapa? Apa? Siapa mama? Apa? Enggak pernah aku. Kan kalau ke mama kan kagak pernah tuh. Iya. Terus kalau ngutip di internet itu sebutin sumbernya. Menurut gue itu nggak boleh ya. Menurut gue tuh nggak boleh. Itu harus menurut Sugiono tahun berapa gitu contohnya. Terus perlakukan email tuh seperti pesan pribadi. Itu nggak boleh juga. Email mah resmi-resmi aja gitu. Terus kalau mau ngirim sesuatu, ngirim file, ngirim apa, ngomong dulu. Jangan tiba-tiba kirim. Itu juga perlu diperhatikan. Apalagi filenya besar. Ya gitu. Terus ya inilah pokoknya. Kalau kalian lihat saya screenko, lebih ke tata krama atau sopan santun. Cara ngomong di WA itu juga termasuk berinternet gitu. Ya, cara kamu ngomong sama antar teman, antar orang tua itu juga namanya masuk etika berinternet gitu. Makanya harus diperhatikan dan kalau salah ngomong itu, kalau salah ngomong sedikit, ketikannya atau apa, biasanya tuh orang kadang beda-beda ya. Ada yang mau melihat perspektif itu, ah kayaknya dia marah deh sama aku kayak gitu-gitu. Itu juga, itu perlu diperhatikan. Hargai hak cipta ini kalau dalam lagu, jaga privasi ini juga setiap orang pasti iyalah pokoknya. Jangan gunakan kata-kata jomo, kata-kata kasar, nggak boleh. Cok, jangan. Terus etiket penting, ya itu tadi, tetap manusia walau di dunia digital. Kamu itu tetap manusia, bukan robot. Walaupun kamu pakai WA, pakai apapun itu, apa ya, pakai di dunia digital gitu. Hidup di dunia digital. Jadi tetap harus beretika seperti di dunia nyata. Terus berasal dari berbagai negara. Jadi kita harus menghormati perbedaan bahasa, budaya, dan adat. Contohnya apa? Kayak aku ngomong sama guruku di Jepang. Itu juga harus ada etika-etika yang harus dilakukan. Gitu. Orang Jepang biasanya gini, gini, gini. Oh, orang Jepang tuh nggak suka sama orang yang sungkan. Oh, kayak harus kayak gini, gini, gini. Kalau nanti harus pakai desu, ada masu, ada san, kayak gitu-gitu. Terus banyak yang anonim. Itu nggak, itu apa ya? Nggak boleh sebenarnya. Anonimus itu nggak boleh. Kita harus jujur dan bertanggung jawab atas ini pokoknya. Dan internet itu juga mudah dalam segala hal. Terus lanjut ke hedonis atau utilitarian. Ngomong wis 18 menit ya. Hedonis itu, ini aku ambil dari PPT-nya Bu Rati. Ini apa ya, contohnya tuh pakai aplikasi-aplikasi lah pokoknya. Kalau hedon ya, hedonis. Aku pengen seneng-seneng kayak gitu. Tapi kalau utilitarian, aku lebih pakai ke kebutuhan fungsional. Jadi aku butuh apa ndak? Itulah utilitarian. Kalau hedonis, kamu suka menghambur-hamburkan, kamu mau kemana-mana, pokoknya hatiku senang. Itu hedon. Bisa lewat game, musik, sosial media, validasi, dan lain sebagainya. Itu hedonis. Hanya untuk hiburan dan kesenangan semata. Dan itu jelek banget. Misal, kalau aplikasi hiburan, bla 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 bla. Seperti game, kalau misal aku main Genshin, kalau ada masalah maintenance, itu aku lebih sabar dan memaklumi. Gitu. Kenapa? Karena aku menikmati pengalaman menyenangkan dari Genshin itu. Kayak, oh ya udah maintenance, apa wis penting nanti kalau udah selesai aku bisa main lagi gitu. Tapi kalau fungsional, ada misal aku mau ke ATM, ada masalah ternyata, ya aku mangkel. Apa oh, karena apa ya? Karena bank ini aku penting banget loh buat apa? Buat aku ngetransfer uang dan lain sebagainya. Lah error ya apa? Aku nggak bisa mau transfer. Bahaya gitu, kayak gitu. Jadi bisa dipahami ya, kebayang pasti. Terus kalau teori deontologi, kok sebenarnya deontologi sih? Deontologi atau kantian? Enggak deh, kantian apa kajian namanya? Kantian kayaknya. Kalau deontologi itu deon itu kewajiban.
Lek eling-eling deontologi itu eling-elingan Denis itu. Itu artinya kewajiban. Terus mengapa perbuatan ini baik dan perbuatan itu harus ditolak bagi buruk? Nah, teori ini tuh menjawab karena perbuatan pertama menjadi paling apa ya, menjadi kewajiban kita dan karena perbuatan kedua dilarang. Terus yang menjadi dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Kita harus mematuhi norma bla bla bla, ini bisa dibaca sendiri. Prinsip yang harus dipenuhi deontologi. Supaya tindakan punya nilai moral, berarti tindakan ini harus dijalankan Di apa? berdasarkan kewajiban. Deontologi kita deontologi. Deontologi, tulisannya deontologi, tapi kalau baca deontologi. Adi, tolongin, Dit. Ya, ini deontologi ya. Bisa dilihat ya, deontologi. Gitu. Ya. Blek. Deontologi. Dah, gedenya. Yes. Terus, ya itulah kewajiban untuk memahami Dennis. Gitu, guys. Oke. Terus, bla bla bla. Dan kewajiban untuk Oke. Nilai moral dari tindakan ini tidak tergantung pada tercapainya tujuan dari tindakan itu, melainkan tergantung pada kewajiban akan hal baik yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan itu. Ribet, tapi arti intinya itu kewajibanmu dalam beretika. Gitu. Misal, contoh, kalau ingin jadi dokter wajib masuk FK. Kamu gak mungkin kalau mau jadi dokter mau masuk FEB. Gitu. Terus bagi seorang anak wajib berbakti pada orang tua. Iki is sampai kon tua yo, iki bakal ono, gak mungkin gak ono. Terus imperatif kategoris. Kalau imperatif kategoris ini dia apa ini? Kemanusiaan dalam imperatif versi ini dihadirkan setara dengan nalar atau rasionalitas gitu. Manusia berbeda dengan benda tanpa akal. Kau menungso kan duwe akal, kan duwe otak, kan bisa mikir kayak gitu. Jadi manusia itu dapat berpikir. Se senemen-nemene uang sing bahkan nilai peringkat terakhir pun itu pasti dia bisa mikir. Pasti bisa mikir rasional. Walaupun kadang intelektualitasnya tuh apa jelek atau hal lain gitu. Iya rendah ya maaf. Terus dengan mengatakan bahwa mereka tidak boleh diperlakukan hanya sebagai alat. Manusia itu bukan alat gitu ya. Bermaksud bahwa kita tidak boleh hanya menggunakan mereka sebagai alat untuk tujuan egois kita. Tuh, itu nggak boleh banget. Jangan sampai kayak gini. Gitu. Kalau kalau kita masih menggunakan masih egois dalam tujuan lain, itu berarti kita yang harus apa tanda tanda tanya. Kenapa kita kayak gitu? Itu yang harus diperbaiki. Tuh, misal mencuri ide bisnis, tuh, pelanggaran HKI, penipuan, bom SMS, tulilit, 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 kayak gitu. Yes. Itu mungkin RPS 1 dan 2 lebih ke membahas baik buruknya gitu guys. Terus kita fokus ke RPS 9 sama 10. Etika dalam desain teknologi. Oke. Kalau konsep fundamentalnya, etika dalam desain teknologi itu nggak netral ya. Jadi setiap teknologi itu mempengaruhi hidup manusia, entah itu positif atau negatif, tergantung apa yang kamu lihat, apa yang kamu cerna, dan apa yang kamu buka pada saat itu. Apa yang kamu sering buka, algoritmanya kayak gimana. Desainer bertanggung jawab moral di sini. Desainer apa iklan kita? Ya bukan. Desainer UI, teknologi, dan aplikasi dan berbau itulah pokoknya. Dia di sini tuh bertanggung jawab. Apakah yang saya buat ini baik atau buruk untuk manusia? Gitu. Bisa jadi ini desainer itu lebih ke content creator tuh sebenarnya bisa juga bisa ya. Terus mediasi teknologi itu teknologi aktif membentuk cara berpikir, bertindak dan mengambil keputusan gitu. Terus mengapa etika krusial di industri? Ya, dampak masifnya itu satu keputusan teknis bisa membuat berpengaruh semuanya. Jutaan orang itu terpengaruh. Misal, teknis Instagram awalnya 1:1. Sekarang postingan 4:3. Padahal sing anu yo IG, Instagram sendiri ya wong wong siji, ngono. Tapi ini impactnya itu bisa satu bumi. Sak Merkurius, sak
bumi ini wah iki iso memiliki apa pendapat yang berbeda-beda dan iso ae positif negatif itu juga tergantung dengan pandangan jutaan orang ini. Terus tanggung jawab moralnya tidak cukup fokus profit misalkan harus pertimbangkan dampak sosialnya juga. Kegagalan etika, kegagalan bisnis, skandal, bisa jadi skandal, kehilangan trust dan kerugian finansial. Misalnya katakanlah Inung bikin kafe, terus dia ada skandal. Dari skandal ini misal ternyata skandalnya selingkuh atau apa, terus dari situ orang-orang yang percaya awalnya jadi kehilangan trust, terus inilah akibat dari semua itu kerugian finansial, misalnya gitu. Terus masalah etis utama dan tantangannya. Ada 4 masalah etis inti. Yang pertama tuh keadilan dan inklusi. Misal masalahnya teknologi eksklusif. Ini aku contohnya. Contohnya aku ATM terlalu tinggi untuk orang pendek. Ya, misalnya desain ATM itu aku gak gedok gitu. Jadi aku gak iso, aku mau ambil uang ketinggian itu mesin ATM-nya. Nah, makanya solusinya untuk arek-arek iki. Sopo kena dia. Terus solusinya apa? Universal design. Aku bisa pakai juga. Aku bisa pakai ATM itu. Jadi dipendekin. Ya tuku ro lah. Hah? Ya tuku ro lah, aja pendek-pendek. Gak iso. Aku wis sakmene tinggiku. Minum Terus susu. minum susu. Terus privasi dan keamanan. Misal masalahnya apa? Penyalahgunaan data. Data diretas sistem tiba-tiba SSO jadi sistem apa sih web judul bisa gitu. Atau mungkin aplikasi foto kirim tanpa data apa kirim data tanpa izin. Oh ya. Moro-moro ono fotoku turu ono sing ngupload ning grup grup bapak-bapak. Enggak mau you cici. Terus solusinya apa? Transparansi dan konsen yang jelas. Kayak saya kayak aku mengalami hal ini mungkin aku bakal bakal mau ketemu orangnya terus tak tonjok kayak gitu. Terus keselamatan. Kok keselamatan? Masalahnya tuh apa? Berarti teknologi yang berbahaya. Contohnya apa? Charger mudah meledak. Solusinya apa? Testing keamanan yang komprehensif kayak gitu. Jadi sebelumnya kamu menjual produk charger, kamu kudu uji chargermu meledak apa enggak, lega ya kan saya gitu. Terus ada bias dan diskriminasi. Masalahnya apa? Algoritma tidak adil. Contoh, filter foto bias kulit putih atau kulit hitam. Solusinya testing dengan diverse user. Aku gak tahu ya diverse user itu apa, tapi coba nanti kalian cari sendiri. Gitu. Terus apalagi deh? Tantangan mediasi teknologi itu ada embedded values, itu bias programmer tertanam pada sistem. Terus ada black box problem, kotak hitam, masalah kotak hitam. Itu sistem yang kompleks dan sulit dijelaskan. Sebenarnya kalau teknologi ini kayak lebih ke IT sih pembahasan itu. Ya. Terus distributed agency itu tanggung jawab tersebar manusia dan teknologi. Ini aku ambil dari buku yang berarti pernah kasih awal pertemuan ya. Jadi aku tidak melihat dari Pak itu semua. Terus framework solusi terintegrasi. Kalau kita membahas framework, itu yang pertama yang kita tahu tuh FSD, VCD. Ya, value sensitive design. Desain yang peduli nilai manusia. Metodenya apa? Kita harus mengidentifikasi pemangku kepentingan dulu, stakeholdernya, sama nilai mereka sejak awal yang dia punya. Terus integrasi nilai dalam setiap tahap desain. Terus evaluasi berkelanjutan, dampak teknologinya kayak piye. Selalu tanya desainmu ini. Baik untuk siapa dan kira-kira merugikan siapa. Terus yang kedua, itu kalau kita bahas value sensitif, kita bahas responsible innovation. Apa yang harus diantisipasi? Ini apa ya? Gimana sih ngomongnya? Responsible innovation itu meliputi antisipasi, refleksi, inklusi, inclusion itu apa sih? Conclusion mah itu kesimpulan terbuka, ya dan responsiveness, ya itulah ya tidak diskriminatif.
Kalau antisipasi itu prediksi dampak sebelum implementasi, refleksi kritis, asumsi nilai, inclusion, libatkan berbagai stakeholder. Terus respon cepat terhadap concern etika. Terus etik by design, pertimbangkan etika sejak tahap konsep, bukan afterthought. Gitu. Apa ini afterthought? Salah lagi. Mungkin setelah pembuatan ya afterthought. I forgot it. Terus embedded ethical principle dalam arsitektur. Harus menanamkan prinsip etika dalam arsitekturmu. Terus default setting yang melindungi user. Jadi udah harus tersetting default itu otomatis buat melindungi user. Ojo kudu izinkan saat ada notice apa sih notifikasi izinkan itu gak usah kayak gitu langsung default aja. Terus implementasi praktis. Itu ada dua, ada level organisasi sama level produk. Kalau level organisasi itu etik komite. Komite itu ini loh, apa sih? Bahasanya pariti apa ya? Orang-orangannya itu ethics committee dan review board. Terus yang kedua training etika untuk engineer dan developer. Terus ada code of conduct itu spesifik teknologi. Code of conduct spesifik teknologi. Ini mungkin orang-orang yang IT, IoT, ngomong IoT itu biasa. Terus ada level produk itu impact assessment sebelum launching. User consent mechanism transparan, harus transparan. Algorithm audit untuk bias dan fairness. Sama level industri. Standarnya gimana, etikanya, multi stakeholder inisiatifnya seperti apa, regulatory compliance proaktif. Terus ini ada study case sebenarnya. Study case yang terintegrasi. Misal kita bahas ya Gojek sama Grab platform digitalnya. Mediasinya dia mengubah konsep kerja itu ke mitra gitu. Jadi kayak bukan apa ya, saya kayak kalau kata kayak kerja ngomongin kerja itu kan apa ya kayak bukan jelek ya tapi gak enak didengar aja kalau bagi aku. Jadi ngomongnya tuh mitra gitu, lebih halus gitu. Misal mitra Gojek itu misal GoFood pakai istilahnya aku bikin restoran itu berarti aku salah satu mitra di GoFood, bukan kerja di milik Gojek itu bukan. Terus masalah etis tanggung jawab versus driver, pelindungan sosial itu juga. Terus nilai yang berubah, fleksibilitas versus stabilitas kerja. Tuh. Terus AI credit scoring, mediasinya algoritma tertentukan kelayakan kredit, masalah etisnya diskriminasi berbasis data historis, nilai berubah efisiensi versus keadilan. Ini mungkin bisa kalian baca sendiri ya. Sosial media algoritma, mediasi itu AI tentukan konten yang dilihat kira-kira seperti apa. Masalah etisnya seperti apa, misinformasi kah atau gimana ternyata. Terus nilai yang berubah itu engagement ataukah informasi yang berkualitas itu kira-kira mana yang berubah nilai itu. Contoh skandal besar Cambridge Analytica, penyalahgunaan data Facebook, terus Amazon AI recruitment, bias gender dalam sistem rekrutmen, kayak gitu. Ini aku kasih apa ya notes-notes istilah biar kita ada gambaran ya. FSD tadi cara praktis implementasi, kalau responsible innovation itu framework berpikir, ethic by design itu prinsip fundamental, teknologi mediation itu fenomena, embedded value yang perlu diperhatikan, distributed agency siapa yang bertanggung jawab, moral agency bagaimana teknologi bertindak, kayak gitu. Ini bisa dibaca sendiri. Udah, udah kayaknya. Udah selesai. Berapa menit lagi? Ya, setengah jam kok. Nih, aku kumur-kumur. Sekarang siapa? Mau? Lanjut ya. Ya, kamu. Kamu mau Aku share screen? aku tak share screen. Kamu share screen ya? Mm-mm. Oke, oke. Silakan. Hmm. Habis.
Selanjutnya di sini RPS kelima itu ke prinsip-prinsip etika bisnis. Ini ada beberapa prinsip yang memang dikemukakan oleh beberapa tokoh. Yang pertama itu ada Kaurok-Stabel, di mana ada beberapa prinsip yang dipegang. Pertama adalah tanggung jawab bisnis antara stakeholder dengan stakeholder lainnya itu harus punya tanggung jawab gimana mereka untuk mengembalikan dan memberikan kepercayaan antara satu sama lain. Terus yang kedua ada dampak ekonomis dan sosial, ini salah satunya mendukung SDGs ya. Terus yang ketiga ada perilaku bisnis, di mana ini contohnya kayak hukum yang tersurat supaya apa tadi stakeholder satu sama lain supaya lebih semangat dan saling percaya. Yang keempat adalah sikap menghormati aturan, yang kelima dukungan bagi pedagang, yang keenam sikap hormat dengan lingkungan alam. Nah ini salah satu gimana cara kita supaya menyelesaikan permasalahan ketika kita membangun bisnis, tapi kita juga bisa menyelesaikan permasalahan lingkungan yang akibat atau dampak yang kita timbulkan. Terus yang terakhir adalah menghindari operasi-operasi yang tidak jelas. Nah, prinsip yang kedua itu menurut Sonny Kraft, dia ada beberapa prinsip, ada 5. Yang pertama otonomi, yang kalau otonomi itu lebih gimana dia memberikan kebebasan, kayak misalkan ngambil keputusan, maka ya udah setiap orang punya pengambilan keputusan atau punya otonominya masing-masing. Terus yang kedua adalah kejujuran, gimana supaya kita ini bisa bertindak jujur, adanya transparansi, yang bisa misalkan menyampaikan informasi pun bisa secara jelas dan terang-terangan. Kemudian yang ketiga adalah prinsip keadilan. Jadi perlakuan yang adil dan setara bagi semua pihak tanpa diskriminasi. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Jadi ketika kita melakukan kerjasama, maka antara satu pihak dengan pihak lainnya memiliki kesetaraan, yakni saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dan yang terakhir adalah integritas moral. Ini kayak tanggung jawab, konsistensi, kesesuaian antara perkataan dan juga perbuatan. Yang ketiga ada prinsip menurut Lawrence. Ini kalau Lawrence ini dia bilang kalau prinsip etika itu lebih ke kejujuran, pegang janji, membantu orang lain, dan menghormati hak-hak orang lain. Terus prinsip etika bisnis menurut Weiss tahun 2006, yang pertama adalah dia punya 4 prinsip. Pertama adalah martabat. Jadi setiap orang itu kan memiliki hak dasar yang harus dihormati. Nah, makanya dari situ setiap orang lain wajib menghormati atas kebebasan, privasi, dan keselamatan antara individu satu dengan individu lainnya. Terus yang kedua adalah kewajiban, di mana setiap individu atau organisasi itu kan punya tanggung jawab untuk melakukan tindakan yang benar meskipun tidak menguntungkan secara pribadi. Jadi apa yang udah jadi tanggung jawab dia ya berarti udah harus dilaksanakan misalkan gitu. Terus yang ketiga adalah kewajiban. Yang ketiga adalah kewajaran, itu perlakuan yang setara, adil, dan tidak bias terhadap semua pihak. Jadi nggak ada yang diperlakukan berbeda antara satu dengan satu lainnya. Jadi semuanya bersifat wajar dan fine-fine aja. Maksudnya kayak nggak ada hal-hal operasi-operasi yang bisa dibilang kayak bias gitu. Kemudian yang keempat adalah keadilan. Keadilan ini lebih ke hak seseorang bicara secara layak. Jadi dia bisa memberikan apa yang menjadi hak orang lain kayak gitu. Nah ini ada 2, ada distributif dan juga ada prosedural. Kalau distributif itu pembagian sumber daya. Kemudian kalau misalkan distributif itu juga nanti bakal dibahas ketika seseorang bertanggung jawab atas seseorang akan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Jadi nanti yang bertanggung jawab atas pekerjaannya itu ini nanti secara distributif, maka dia juga yang akan ketika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, maka dia akan bertanggung jawab. Terus keadilan prosedural itu lebih ke proses yang adil sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, ini ada etika lingkungan hidup. Nah, kenapa sih kadang kan ini ya, jadi perusahaan itu kan
kita konteksnya misalkan ke perusahaan. Nah, perusahaan itu kan pasti mereka punya apa ya? Ada beberapa hal yang harus dipenuhi ketika mereka ingin membuat sebuah company kayak gitu. Misalkan dari 20% atau dana akumulasi apa namanya pendapatan mereka harus digunakan untuk lingkungan or something gitu ya. Nah, itu karena pertumbuhan ekonomi global itu memunculkan 6 persoalan lingkungan hidup. Yang pertama adalah akumulasi bahan beracun, efek rumah kaca, perusahaan lapin ozon, dan hujan asam. Nah, makanya kenapa sih kita harus ada aturan. Sebenarnya dulu kalau misalkan adanya company-company yang kecil itu kan dulu memang belum terjadi efek-efek yang lumayan besar, tapi karena sekarang ekonomi global yang semakin tinggi, akibatnya di sini banyaknya hal-hal yang merugikan bagi lingkungan alam, maka di situ dibuatlah buat peraturan untuk istilahnya kayak etika dalam berlingkungan. Itulah perusahaan. Terus paradigma etika lingkungan ini ada beberapa paradigma yang berkembang dalam memahami etika dalam isu lingkungan hidup. Yang pertama adalah kepentingan generasi mendatang. Jadi gini, kalau misalkan kamu pengen ngebuat sebuah perusahaan, maka ada hal-hal yang harus dilakukan sebelum kamu membuat sebuah keputusan tersebut gitu. Kayak misalkan aku pengen buat sebuah perusahaan tekstil kayak gitu, maka kayak ya udah kamu berarti harus merencanakan atau nge-planning semuanya sesuai dengan aturan yang ada kayak gitu. Nah, dan kamu nggak boleh semata-mata kayak oh ya udah aku pengen nge-solve sebuah problem dari lingkungan aku, tapi kamu nggak tahu dampak kedepannya kayak gimana. Nah, di sini ada etika kepentingan generasi mendatang. Jadi keputusan itu tidak hanya untuk memikirkan kepentingan saat ini, tapi untuk generasi selanjutnya. Terus yang kedua adalah lingkungan biosentris. Ini lebih ke pandangan manusia dengan pandangan non-manusia. Jadi mereka juga harus tahu lingkungan di sekitar itu kayak apa, kayak pembuangan limbah itu. Kalau misalkan itu tidak merugikan manusia, tapi ternyata itu merugikan buat biota laut kan juga jadi permasalahan kayak gitu. Terus yang ketiga adalah etika ekosistem. Nah, ini lebih ke sang pencipta Tuhan dan seluruh ciptaannya. Kayak gitu. Terus kode etika di tempat kerja, itu yang pertama ada administratif. Administratif itu kayak misalkan di mana SDM itu dia bisa ngerti seputar perekrutan karyawan dan memelihara catatan gaji. Jadi sesuai dengan apa yang emang udah jadi tanggung jawabnya si SDM atau HR kayak gitu-gitu. Terus kalau kontribusi itu menekankan pada peningkatan loyalitas dan lingkungan kerja karyawan. Gimana orang itu bisa melakukan selama kinerjanya seperti apa, apakah dia loyal terhadap perusahaan, lingkungan kerjanya sehat atau toksik kayak gitu. Terus yang ketiga, peran agen perubahan itu SDM berfungsi sebagai agen perubahan. Kadang kan juga kalau misalkan kita magang gitu, ada pelatihan-pelatihan atau kadang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar dari tanggung jawab kita. Ada event-event tertentu yang diselenggarakan kayak gitu. Tujuannya kadang juga bisa meningkatkan skill kita. Nah, jadi di sini makanya SDM ini berpengaruh kayak HR lah, departemen sumber daya manusia.
etikanya itu apa sih sebenarnya yang akan dilakukan ketika orang melakukan tindakan tadi kayak gitu. Sistem komunikasi etika ini mensosialisasikan dari kode etik yang telah dibuat tadi, termasuk isu-isu dan cara mengatasi yang bersifat dua arah, jadi pejabat otoritas etika dengan pihak-pihak terkait. Kalau pejabat etika ini koordinasi kebijakan, memberikan pendidikan, kayak gitu. Program pelatihan itu meningkatkan kesadaran, proses penetapan disiplin, dan hal perilaku tidak etis. Kode etik pemasaran itu lebih ke pencapaian target, di mana orang itu penjual, jadi kan target penjualan serta loyalitas dan kepuasan pelanggan. Dimana kalau etika dari pemasaran, kalau misalkan target yang penjualan yang ditargetkan itu sesuai dengan target, maka ya dalam tanda kutip etikanya baik dalam melakukan tanggung jawabnya. Kayak perlagi kalau misalkan si pembeli atau customer itu bisa loyal ke perusahaan kita. Terus persyaratan sebagai suatu profesi, yang pertama adalah dia punya pengetahuan, dia punya skill, dan dia punya attitude. Profesi itu sebuah, misalkan kayak kita ini kan sekarang sebagai, misalkan ada orang dokter kayak gitu. Nah itu maka dia kan pasti punya knowledge tentang dokteran kayak gitu. Terus juga dia pasti punya skill cara gimana dia ngebedah or something yang tidak dipelajari oleh atau profesi-profesi lainnya. Dan yang terakhir adalah attitude. Gimana sih kalau misalkan kita sebagai seorang dokter ketika ngebedah itu etikanya yang benar ketika melakukan medical check up ke orang lain itu gimana kayak gitu. Terus kode etik akuntansi, ya udahlah ini bisa dibaca lah ya. Nah, kode etik keuangan itu lebih ke pelaporan keuangan. Jadi jangan ada kesenjangan antara laporan keuangan dengan arus kas yang dilaporkan, menetapkan struktur permodalan, dan juga mencari sumber-sumber jenis pembiayaan untuk membiayai kegiatan operasi maupun investasi. Teknologi informasi ini bisa dibaca, udah sih, sudah habis. Nah, ini good corporate governance atau GCG, apa tuh GCG, nggak tahu bacanya apa. Ini tuh lebih ke gimana sih cara perusahaan buat ngelola perusahaan dengan baik, jujur, dan transparan. Itu ada sehat dan juga dipercaya terus berkembang. Tujuan dari GCG yang pertama adalah meningkatkan nilai perusahaan. Yang pertama adalah pastinya branding ya. Gimana cara untuk meningkatin citra perusahaan, terus kepercayaan di mata publik, gimana mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, nantinya juga bisa meningkatkan kelestarian lingkungan. Ya, dan yang paling penting adalah meningkatkan investor untuk berinvestasi ke perusahaan. Terakhir, meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam mengambil keputusan operasional. Nah, prinsip utama dari CGC itu yang pertama adalah transparansi. Kalau transparansi lebih gimana sih kita bisa menyediakan informasi penting untuk apa nextnya untuk mengambil keputusan besar. Jadi adanya transparansi ketika kita nggak salah ambil untuk next keputusan kayak gitu. Akuntabilitas itu lebih ke bisa dipertanggungjawabkan apa yang telah ditetapkan dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang ketiga adalah responsibilitas, jadi kewajiban sesuai dengan hukum dan menjaga kepentingan lingkungan serta masyarakat. Yang keempat, independensi, itu tidak adanya tekanan dari pihak luar. Jadi perusahaan wajib berdiri sendiri dan pun kalau mereka ngambil keputusan ya udah berkat urgensi dari perusahaannya masing-masing. Terus yang kelima adalah kewajaran. Jadi semua pihak, karyawan, investor, konsumen itu diperlakukan secara adil sesuai haknya. Ada juga manfaat penerapannya. Yang pertama adalah komunikasi internal antara stakeholder, customer, dan lain sebagainya. Terus yang kedua mencegah konflik kepentingan.
terus fokus pada tujuan dan strategis utama, meningkatkan efisiensi, memperkuat citra, meningkatkan kepercayaan investor, lebih mudah mendapatkan pendanaan, meningkatkan harga saham dan daya saing. Yang selanjutnya adalah faktor penting dalam penerapan GCG. Yang pertama adalah ada hukum, ada aturan hukum, ada penegak hukum. Itu faktor terpenting. Kalau aturan hukum itu lebih ke peraturan itu dibuat untuk mendukung hubungan antar pemilik. Jadi kalau aturan hukum ya udah lebih ke aturannya. Apa sih yang menjadi aturan tertulis dalam perusahaan, tapi kalau penegakan hukum, apakah ada lembaga yang memastikan aturan itu dipatuhi dan pelanggaran hukum ketika hukum itu terjadi, maka ada orang yang bisa ada lembaga atau orang yang bisa mengevaluasi apa gimana ya, kayak ngasih hukumannya gitulah dari apa yang telah dia lakukan. Nah, dari dampaknya yang pertama kalau eksternalnya adalah mencegah perusahaan rugi karena aktivitas tadi. Ketika dari internal sendiri itu dari eksternal sendiri kayak masyarakat lingkungan atau pihak luar lainnya melakukan suatu hal, maka di sini bisa dicegah karena ada hal-hal yang udah ada jadi aturan di dalam perusahaan tersebut. Nah, kalau internal itu juga keputusan perusahaan pertimbangkan semua pihak dalam perusahaan, baik pemilih mayoritas, minoritas maupun karyawan. Jadi kalau internal itu kan tadi kan udah ada aturan yang berlaku, maka ya mau nggak mau mereka punya tanggung jawabnya masing-masing, dari karyawannya, kemudian juga stakeholdernya, mereka punya surat tanda tangan atau apa sih, surat apa tuh ya yang di atas materai pokoknya itu ya, berarti udah ada kesepakatan yang terjadi, ya mau nggak mau mereka juga wajib menjalankan kesepakatan apa yang udah dikasih kayak gitu. Nah, terus di RPS 1213 itu lebih ke distribusi tanggung jawab. Nah, kalau ini kita lihat lagi ke perusahaan. Jadi distribusi tanggung jawab itu apa sih? Kayak kita tuh tahu siapa yang harus bertanggung jawab ketika dampak negatif itu terjadi. Nah, karena dalam hal ini kan ada namanya nanti kan etika dalam melakukan suatu kewajiban. Nanti ketika orang tersebut melakukan atau adanya human error atau melakukan kesalahan dalam melakukan suatu hal, maka ya orang itu wajib mendapatkan sebuah intinya apa ya, yang harus bertanggung jawab gitu. Jadi nggak semata-mata orang lain yang dibebankan gitu. Nanti ada beberapa case yang mungkin bakal jelasin juga. Ini sebuah toko online besar misalnya kayak Tokopedia mengalami kebocoran data. Nah, yang bertanggung jawab itu siapa? Apakah tim keamanannya, apa tim IT-nya atau manajernya? Karena nanti beda antara sistem operasi manual dengan sistem operasi secara IT itu nanti yang akan bertanggung jawab beda, apakah dari sistem IT-nya atau dengan si manajer operasionalnya. Kemudian itu nanti ya bakal dibahas. Terus yang kedua, kriteria menemukan siapa yang bertanggung jawab. Yang pertama adalah syarat keadilan moral. Artinya seseorang itu bisa dianggap bertanggung jawab secara adil jika memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah melakukan kesalahan. Dia punya kesalahan, nah kesalahan itu menyebabkan sebuah akibat. Karena kelalaiannya tadi itu bisa membuat sebuah dampak yang ditimbulkan. Misalkan tadi kan dia bilang adanya hacker masuk. Karena apa? Karena tadi adanya celah kelalaian atau human error dari si tim IT-nya. Nah, maka yang terjadi dampaknya adalah datanya bocor. Prediksinya adalah datanya bisa kesebar atau digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir adalah bertindak bebas, tidak dipaksa. Nah, ini dilakukan apakah dia melakukan secara sadar atau tidak sadar. Nah, kalau misalkan dia secara sadar dan tidak ada paksaan, berarti emang orang ini yang harus yang harus bertanggung jawab kayak gitu. Jadi dia benar-benar melakukan itu dengan kepala dingin ya pokoknya
ya nggak ada problem kayak gitu. Yang kedua adalah syarat efektivitas. Jadi tanggung jawab harus dibagi secara efektif, artinya bisa mencegah masalah serupa di masa depan dan bisa mendorong kerja yang lebih baik. Jadi kalau misalkan tadi tanggung jawab itu kan harus secara efektif, bisa mencegah sebuah masalah, dan bisa mendorong kerja yang lebih baik. Artinya di sini lebih ke gimana sih orang itu tuh bisa bertanggung jawab secara penuh atas apa yang udah dibebankan kepada dia kayak gitu. Jadi bukan seolah-olah tanggung jawab dilimpahkan, tapi gimana cara dia untuk memanajemen dirinya itu juga harus secara intens. Jadi untuk mengurangi kesalahan sekecil apapun sampai dia bisa sampai bisa mendorong kinerja itu tuh jauh lebih baik daripada kinerja sebelum-sebelumnya. Nah ya, jadi selain adil, tanggung jawab harus bisa membuat organisasi jauh lebih aman dan berkembang. Nah, ini perbedaan tanggung jawab moral dan hukum. Kalau moral itu lebih ke nilai baik buruknya etika, jadi lebih ke secara nggak langsung itu lebih ke sosial. Jadi kalau misalkan kayak kita makan pakai tangan kiri atau kanan kayak gitu, itu lebih ke moral. Nah, sedangkan hukum, aturan hukum itu resmi, ya udah itu sudah bersifat mutlak dan wajib ditaati, ya kayak undang-undang kayak gitu. Ataupun kayak peraturan tertulis yang memang itu dibuat oleh perusahaan berdasarkan atas undang-undang. Nah, walaupun itu peraturannya mungkin agak sedikit diubah, tapi tidak mengubah konteks aslinya, ya itu udah jadi peraturan yang udah menjadi hukum kayak gitu. Terus juga penilaian, terus itu kan tadi dasarnya. Terus kalau misalkan penilaiannya itu bisa diri sendiri. Jadi ketika terjadi kesalahan, maka dampak sosial yang akan timbul ya udah kayak mungkin bisa diomongin orang lain atau bisa tegur kayak gitu orang lain, itu bisa, itu lebih ke moral. Tapi kalau hukum ya udah lewat pengadilan, lewat pengadilan dan lain sebagainya. Terus konsekuensinya moralnya itu lebih ke rasa bersalah, malu, kehilangan kepercayaan. Jadi lebih ke individual karena disebabkan dari penilaian orang lain. Nah, disitulah timbul dari konsekuensi rasa bersalah, malu kayak gitu. Tapi kalau hukum ya denda, penjara, ganti rugi, bisa lebih berat sih. Terus waktunya kalau moral itu masa lalu dan juga masa depan, tapi kalau misalkan hukum itu masa lalu aja, karena ya udah kita juga kan punya masalah itu, terus udah diselesaiin, udah lewat jalur pengadilan, udah selesai kayak gitu. Tapi kalau moral ya mungkin bisa jadi nextnya kita bakal terulang kembali dan bisa malu lagi kayak gitu. Seorang atasan tahu tentang sistem IT rentan tapi tidak bertindak secara moral, dia salah, tapi secara hukum mungkin tidak cukup bukti untuk menghukum dia. Nah, jadi seorang atasan tahu sistem IT-nya rentan tapi tidak bertindak. Nah, secara moral itu dia salah, tapi secara hukumnya karena nggak ada yang menjelaskan kalau misalkan dia udah pakai sistem, tapi walaupun sistemnya rentan mungkin karena keuangannya nggak stabil or something yang ngebuat dia nggak bisa untuk nge-upgrade si sistemnya kayak gitu. Ya itu tidak bisa disalahkan secara hukum, tapi secara moral itu ya mau nggak mau kan identitas orang kan harus dijaga gitu. Terus yang keempat, hukum regulasi versus liability. Kalau regulasi itu lebih ke gimana sih cara ngecegah masalah itu sebelum terjadi. Nah, ini contoh case-nya adalah cocok buat teknologi lama yang kadang telat untuk mengejar perkembangan teknologi baru. Jadi, masalah-masalah ketika belum terjadi itu kayak misalkan nih, kita kalau misalkan pengen sistem itu nggak rusak, maka kita bisa mematikan
sesuai dengan prosedur. Jadi alat-alat yang digunakan kita matikan sesuai dengan prosedur. Itu buat ngecegah terjadinya masalah di kemudian hari. Nah, ada juga contoh lagi aturan wajib sabuk pengaman di mobil. Itu juga mencegah. Terus yang kedua adalah liability. Itu tanggung jawab hukum. Kalau ini lebih kalau misalkan tindakan ini tuh udah terjadi, maka apa yang sebenarnya harus menjadi tanggung jawab dia? Pertama, mobil listrik meledak karena cacat desain. Walau belum ada regulasi khusus, perusahaan bisa digugat. Nah, contohnya kalau misalkan hal ini berarti adanya evaluasi dari perusahaan. Kemudian juga kalau tindakannya udah terjadi, berarti sebenarnya apa sih yang harus dilakukan di kemudian hari? Kayak misalkan tadi mesinnya kan rusak, berarti ya mau nggak mau kita harus tanggung jawab, kita harus ganti. Nah, diganti dan kemudian kebijakan baru akan dilakukan. Terus jenis-jenis tanggung jawab hukum, negligence, kelalaian, ya udah itu berarti kan human error kayak gitu. Terus strict liability, tanggung jawab ketat, gimana perusahaan ini mereka punya tanggung jawab walaupun sudah berhati-hati karena produknya beresiko tinggi, masalah muncul dan penyebabkan kerugian. Nih ini contohnya krim wajah bikin alergi parah padahal sudah diuji coba. Produsen tetap harus bertanggung jawab kayak gitu. Terus yang keenam tanggung jawab perusahaan. Perusahaan bisa dianggap seperti orang, itu bisa dituntut di pengadilan dan bisa kena denda. Contohnya adalah makan dari restoran bikin beracun yang dituntut bukan kokinya, tapi perusahaan restorannya. Masalahnya adalah perusahaan tidak bisa dipenjara. Bisa dihindari dari hukum dengan cara merger atau bangkrut, kadang yang tidak bersalah ikut kena. Terus model distribusi tanggung jawab itu ada 3. Yang pertama adalah hierarkis. Hanya atasan yang bertanggung jawab, kayak direkturnya dituntut karena dia pimpinan, padahal dia tidak tahu kejadiannya tersebut. Ya tadi kayak case-nya adalah apa tadi? Restoran. Terus juga yang kedua model kolektif. Kalau ini semua orang dalam organisasi bertanggung jawab sama rata. Semua tim IT disalahkan padahal cuma satu orang yang lalai. Nah ini kalau misalkan terjadi kebocoran data maka tim IT-nya ya disalahkan kayak gitu. Model individual, kalau ini lebih ke setiap orang bertanggung jawab sesuai tugasnya, hanya programmer yang lalai update sistem diminta tanggung jawab. Ini model yang paling adil, tapi butuh sistem kerja yang jelas. Nah ini nanti bakal dijelasin di bawah bagaimana teknologi mempengaruhi tanggung jawab. Nah ini teknologi, misalkan teknologi dampak sistem bertanggung jawab. Siapa sih yang bertanggung jawab kayak gitu? Misalkan sistemnya secara manual, dampaknya adalah operator tuh harus cek aktif terus kayak gitu. Karena sistemnya manual, maka yang bertanggung jawab untuk ketika terjadi kelalaian, maka di situ yang bertanggung jawab adalah operator. Karena secara manual, operatorlah yang bertindak secara langsung. Tapi kalau misalkan sistemnya otomatis, nah sedangkan operator itu cuman lihat aja, terus pantau kayak gitu, secara nggak langsung, oh ya udah bener kok kayak gitu. Maksudnya prosedurnya udah tepat, tapi ternyata sistemnya sendiri itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka di situ yang bertanggung jawab adalah si pembuat sistemnya, bukan si operatornya. Nah, kemudian teknologi antarmuka rumit yang dampaknya adalah membingungkan, maka yang bertanggung jawab adalah desainnya, UI UX-nya. Kok kayak gini, kok nggak ada friendly-nya, terus juga UX-nya kenapa kayak gitu. Terus tidak ada alarm, tidak tahu ada masalah dampaknya, dan yang terakhir adalah perancang alatnya. Nah, itu contoh mobil listrik kebakaran karena indikator suhu tidak muncul. Yang bertanggung jawab adalah pembuat sistemnya, bukan si pengemudinya. Ibaratnya kayak gitulah ya. Udah selesai. Nah, nih, kesimpulan hari oleh tanggung jawab harus adil dan efektif. Tidak semua kesalahan bisa dihukum secara hukum, tapi bisa tetap salah secara moral. Teknologi dan organisasi harus dirancang dengan sistem tanggung jawab yang jelas. Don Besti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parah banget kok dijawab. Oke, baik adik-adik, kita hari ini mau belajar mengenai CSR. Nah, CSR itu apa sih? CSR itu adalah Customer Service, anjay. CSR itu, ya dibaca sendiri ya, tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan dan masyarakat secara umum, atau suatu aktivitas korporasi yang berdasarkan nilai-nilai etik. Kalau gampangannya gini, sebuah aktivitas perusahaan yang dimana dia harus memikirkan kepentingan masyarakat sekitarnya juga. Seperti yang dikatakan Desin tadi, kita nggak bisa mentingin sesama manusia gitu loh. Non manusia juga harus dipikirkan. Dua-duanya sih. Nah, menurut Carroll ada 3 prinsip triple bottom line. Yang pertama itu adalah profit. Profit itu keuntungan perusahaan. Yang kedua ada planet. Kemudian ada people. Profit itu keuntungan perusahaan. Jadi mereka melaksanakan program CSR ini harus mementingkan keuntungan mereka juga. Terus planet, keberlanjutan lingkungan hidup. Kemudian ada people. People itu kesejahteraan masyarakat. Nah, CSR itu misal kita mengadakan ada dua hal kayak isu sosial sama pakai isu politik. Kalau isu sosial itu kedemaan, kesekangan, pengentasan kemiskinan, pembangunan masyarakat sama penanganan bencana. Nah, pakai isu sosial itu mentaati konvensi karena terabaikannya hak pekerja, pembangunan standar perburuan, sama taat pada hukum lingkungan. Nah, CSR sendiri itu bakal membentuk citra positif korporasi, investasi masa depan, sama modal sosial. Nah, apa sih yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat? Yang pertama itu pemerintah harus memiliki akuntabilitas politik. Kemudian yang kedua, ketegasan regulasi dan pengawasan program CSR sendiri. Nah, masyarakat sendiri itu harus ngapain? Nah, kita tuh harus aktif mengkoreksi dampak pembangunan, guys. Kita harus demo ke perusahaan kalau mereka njembei. Terus yang kedua, menyampaikan aspirasi publik. Terus yang ketiga, dinamisator keberdayaan publik. Terus yang keempat, membangun prakarsa pembuatan aturan perilaku atau code of conduct. Nah, yang harus dilakukan korporasi sendiri ngapain? Nah, CSR itu bukan program donasi ya, teman-teman. Perlu diingat. Yang kedua, program membangun kepekaan dan kepedulian. Terus, CSR itu terintegrasi dana saham untuk komunitas. Terus yang keempat, inisiasi kelompok independen seperti ombudsman. Nah, ini bisa dibaca sendiri argumen yang mendukung CSR sama argumen yang menolak CSR. Nah, menurut Carroll itu perusahaan memiliki 4 tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab ekonomi. Tanggung jawab ekonomi itu ngapain sih? Kita harus make a profit. Untuk bisa survive, perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi. Yang kedua, harapan bahwa perusahaan akan menghasilkan keuntungan dengan produksi barang atau jasa yang bernilai. Terus, tanggung jawab yang kedua itu ada tanggung jawab legal. Perusahaan harus taat hukum dan mentaati hukum dan peraturan masyarakat. Terus ada tanggung jawab etis. Perusahaan harus memiliki tanggung jawab untuk menjalankan bisnis baik, benar, adil, dan fair. Terus yang kedua ada harapan bahwa perusahaan tidak akan melanggar prinsip-prinsip itu. Terus yang keempat ada tanggung jawab kebijakan. Perusahaan itu harus bisa memberikan kontribusi yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat. Perusahaan akan sukarela menjalankan peran sosialnya di luar tanggung jawab ekonomi, hukum, dan etika. Jadi anggapnya kayak CSR ini kayak pendekatan kita terhadap masyarakat sekitar gitu, guys.
Nah, ini program CSR eksternal itu ada sosial, ekonomi, agama, pendidikan, sama lingkungan. Sosial itu ya kayak kita bikin bantuan sarana prasarana, terus kita bikin acara donor darah, terus pengobatan massal, suntik cacing gitu. Ekonomi ada bantuan modal, terus kalau agama kita kayak menghaji atau umrohkan karyawan gitu atau gimana, terus pengajian akbar. Kalau agama ini kayak aku inget di apa ya, di perusahaan dekat rumahku sih. Jadi dia tuh karyawannya di ini kan guys, diumrohkan, real diumrohkan. Terus yang keempat ada pendidikan. Ya umrohin aku please. Kemudian yang selanjutnya ada pendidikan. Pendidikan itu kayak beasiswa, kayak BCA beasiswa, begitulah. Terus lingkungan itu penanaman pohon, terus perbaikan lahan dan lain-lain. Nah, ini yang pengolahan limbah itu sebenarnya jarang banget ya dilakukan oleh perusahaan di Indonesia ya. Parah banget. Nah, ini program CSR di era digital. Bisa dibaca sendiri. Ini contohnya gini. Terus ada oke, selanjutnya mengenai etika lingkungan dan masalah lingkungan. Ini sebenarnya aku kurang nangkep yo. RPS-nya tuh kayak sama kayak punya Desinta tadi, tapi ya udahlah, aku ini ngambil dari bukunya. Aku cuma menyimpulkan ini tok sedikit banget. Untuk etika lingkungan nanti lihatin punya materi dari Desinta. Aku cuma merangkum masalah lingkungan yang ada di buku ya. Masalah lingkungan ada pencemaran, ada kepunahan sejenis, sumber daya tidak terbarukan, terus ada sumber daya terbarukan, terus ada degradasi kerusakan. Udah, kalian bisa bacalah sendiri nanti. Karena aku nyari materinya di buku real, aku tidak nyari yang lain. Lebih tepatnya nggak ada sih di lain, susah banget. Terus sustainable development atau pembangunan keberlanjutan. Ini tuh kayak pembangunan di mana kita melibatkan memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Jadi kita tuh harus memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi selanjutnya gitu guys. Nah, ada dua konsep. Pertama ada konsep kebutuhan mendasar bagi orang-orang miskin di dunia yang harus diberikan prioritas utama. Terus kemudian ada gagasan tentang keterbatasan yang dikenalkan oleh keadaan teknologi dan organisasi sosial pada kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan di masa depan. Ya segitu doang sih materinya yang RPS 14. Next kita ke RPS 15. Nah, karena di RPS 15 sendiri ini kemarin kan kayak pertemuan terakhir dari Pak Den itu digital citizenship gak sih? Akhirnya aku ngambil dari materinya beliau. Mewujudkan masyarakat berkelanjutan berbasis etika digital. Nah, gini, digital citizenship itu apa sih? Nah, itu merupakan perilaku, sikap, dan norma yang seharusnya dimiliki seseorang ketika menggunakan teknologi. Perilaku kayak kurang lebih norma-norma atau etika ketika kita main sosmed gitu guys. Terus digital citizenship berkaitan dengan keterampilan mengatur dan menguasai tindakan saat menggunakan teknologi yang mencakup aspek keamanan, etika, norma, dan budaya. Mencakup aspek keamanan, etika, dan budaya. Bagaimana sebaiknya kita menggunakan teknologi, bagaimana sebaiknya kita berkomunikasi, bagaimana seharusnya kita melakukan transaksi informasi di internet. Nah, ada prinsipnya itu ada 4. Yang pertama, ada keamanan digital. Keamanan digital itu mencakup tindakan yang diambil untuk melindungi data pribadi. Nah, ini data pribadi kalian sendiri. Terus, akses digital, mendukung inklusi digital di mana orang memiliki kesempatan semua mendapatkan teknologi informasi.
Sebenarnya ini di akses digital ini sebenarnya banyak kesenjangan ya di Indonesia, apalagi daerah pedesaan yang sangat amat minim aksesnya. Kemudian literasi digital, kemampuan untuk memanfaatkan teknologi dengan cara efektif, bertanggung jawab dan aman. Terus ada etika digital itu bertindak sopan untuk menghargai orang lain saat hubungan di internet. Sudah sampai ngono tok rek materi gue rek. Iya. Iya tak iwan kok ajan. Kan kok arek-arek wakeh. Terus ternyata ajan aku cuma 3 tok. 3 RPS tok. Ayo. Kunci jawabannya gimana? Oke, ayo anak-anak. Yang pertama, apa yang menjadi inti dari pendekatan research view dalam memperoleh keunggulan kompetitif? Apa anjay ini? Apa anjay? Model VR. Ada di materi. Iku soalnya kabeh ku kok LGBT deh, arek ku gak nyipek teko materine arek. Iki lho. Quarter favors lho, apa anjay? Itu FRIN juga apa tuh? Nggak ngerti aku. Coba mending soroke. Koplak lu Samuel gak jelas. 5 kekuatan Porter. Apa arti ini bener lah? Oke, iki rek. Ini tekan kene wis. Iku lho nomor 6 iku lho. Iya, nomor 6. Tujuan utama dari pernyataan visi dan misi perusahaan. C. Ayo, apa jawabannya adik-adik? Ambek iki ambek ono sing ngecek. Terus arteri. Oke, apa arti digital citizenship? C. Gampang lagi. Prinsip keamanan digital bukan hal kecuali menggunakan password yang Prinsip kuat. keamanan digital melingkupi. B. Kecuali D. Enggak sih? B. D. ABCD. Mengapa literasi digital penting? C. Apa prinsip utama? B. Hakon yang berperan kewajiban negara adalah Menggunakan autentifikasi 2 faktor. Privasi. Oh. Dan C11 contoh menyebarkan hoax. Semuanya benar. Oh ya, bertentangan. Tema kalau 12. kecuali salah. Iku apa non-maleficence? Non-maleficence dalam etika teknologi. Yang DD. Kebijakan nggak sih maleficence? D. Kejahatan komputer. Pokoknya negatif. 13 bebek. Tidak menyebabkan kerugian. Iya tahu tapi. Kejahatan komputer sebagai meliputi meningkatkan produktivitas, manipulasi penggunaan harga. Meningkatkan produktivitas. Prestasan sistem bukan. Kejahatan komputer sebagai objek. Meliputi kejahatan komputer sebagai objek. Objek kan kayak benda ngono kan. Prestasan sistem enggak tahu. Iki sing didadekno objek iku sistemnya apa wonge ngono lho. Oh, jadi berangkat sekarang. Etika nomor 2 fokus pada pengontrolan lingkungan waktu disuruh komputer. Normatif. Oh yes. Faktor tak kasat mata. Apa wih? Tak kasat mata. Sistem jaringan. Proses tersembunyi dalam sistem komputer gak sih? Oh yang C. Faktor tak kasat mata.
C. Tapi kok doae gak sih? Ayo iso ae. Menurut apa yang dipelajari dalam perilaku C. organisasi? C. Teori atribusi. Atribusi. Individu memiliki keputusan Buat dalam personality. nggak tahu. Oh, B. Dimensi dalam Big Five personality kecuali Stabilitas emosi. ekstraversi. Loh, Delok nake searching nake Big Five personality ku apa? stabilitas emosi adanya ada. Iya, aku ingat kemarin itu. Shortcut perspektif. Kecuali kepemimpinan. Ekstraversi apa ketekunan? Nggak tahu. Ada 5. Oh ya. Big Five Ono 5 kan. Openness, consent, apa iki kak gitu. Openness, conscientious, extraversion, agreeableness, neuroticism. Tapi iki koyo kudu teko bapak deh. Tapi aku ono materi ini tak buka nih. Oh, ada extraversion ada. Iya, kepemimpinan. Benar. Shortcut persepsi yang membuat personality perbedaan antara individu dengan organisasi. Nilai moral menekankan pada tanggung jawab dan hati nurani. Norma yang melibatkan hukum dan sanksi. Apa itu? Norma hukum. Disebut hukum. Prinsip etika. Velocity. Veracity ku Kejujuran ya. Bu. Kerahasiaan. Enggak sih? Kejujuran enggak sih? Veracity. Kerahasiaan. Kejujuran. Veracity ku kejujuran. Kejujuran. Etika deskriptif. Normatif kan tingkah enggak, deskriptif tingkah laku. Beneficence, kebermanfaatan. Prinsip benefikal. Tidak merugikan. Ya. Cara menciptakan, membangun budaya organisasi yang kolektif. Penerapan etika digital. Mengunggah, menyebar dalam organisasi. Dalam organisasi Persepsi, motivasi, kepuasan. Jalan komputer menggunakan komputer. Semua benar. Kau apa sih engkau saya lo cang iki kare titik kok. Benar. Oh, udah habis. Loh, ono esainya gak sih? Maksud entek. Oh, iki anu apa? Jawabannya sih. Iya, jawabannya kulo kan. Ngumpul lo sore. Aku mau ngumpulin iki dulu. Ngumpul lo. Pintar nggak ada G-formnya kan, Des? Tidak ada. Oke. Aku gak iso buka sindik loh. Kayak aku ya mang ya tampilannya. Enggak, iya aku tampilannya gak koyo awakmu, tapi aku kayak buka iku muter-muter tok. Apa ganti wifi ku koyo iki add submission toh. Kok add submission-nya online text ya? Oh, gak. Podo gak apa-apa.
Kok karin di drop ae. Oh, manage file. Format rename 2003 iku sih yo. Kok sing aku ngekek iku. Save change. Mantan anjir, koncoku. Berisik banget, aku malah mau ngrungokno suarane Desinta salah cilik gak krungu. Tabrakan gak karu-karuan. 2023 enggak malah ada namanya. Kelompok 2 BIM. Iki gak ono presensi nih rek. Centang aja. Iya mek dicentang tok. Jadi mari ngisi langsung otomatis kecentang. Enggak. Kelompok A2 Don. Gayo iki ae. Sing apa? Sing teko link Desinta soalnya lek teko iku gak bisa dibuka teko SSO. Aku sing gawe. Aku malah sing link Desinta emang gak iso aku buka teko Iya SSO ku. gak iso awalnya, terus akhirnya aku log out terus login maneh terus baru iso. Oke, berarti iki langsung logout. Mek ngono tok kan ya. Langsung arek Medpen. Sesuk. Ya wis oke. Sindik. Ya kok gak iso iki. Oke. SINDIG. Sindik. Sindik. Gimana ya tempatnya kalau sindik? SINDIG. Sindik. Mana. Ibu. Salah. Menyusun laporan tentang rencana fintech crowdfunding, proyek fintech, materi pengerjaan soal UAS untuk penilaian aktivitas, penilaian sebagai prioritas, debt submission. Salah. Manage file, just file. Lupa gimana? Yes. This year. Aku bagus.